sayembara spektakuler soal penangkapan Harun Masiku. Nilainya nggak tanggung-tanggung, 8 miliar rupiah. Bisa langsung kayak mendadak kalau ada yang bisa menangkap Harun Masiku. Sejak undang-undang KPK baru itu kita tuh logika kita tuh lari dalam berpikir memberantas korupsi. Khusus untuk arah Arah Sirait. Sirait ini paling tidak ada 5 logika falasi yang dia berpikirnya itu nggak cocok. Ada 5 logika yang dia pakai nggak cocok dengan bagaimana isu pemberantasan korupsi. Pertama tentu dikaitkan dengan konsistensi. Sebenarnya kalau dia mau sayembara nggak mesti jadi menteri dulu baru bikin sayembara kan. Waktu rame-rame kemudian DPP nggak bisa kemarin nggak jadi digeledah itu, dia udah harusnya mengeluarkan itu. Korupsi ini sangat kompleks. Apakah kemudian dengan ngasih uang itu kemudian berhenti? Ya kan? Apakah sesederhana itu? Jadi menyerangnya itu ke arahnya ke pribadi kan, ke pribadi partai kan kesannya kan. Itu logika seperti itu nggak bisa. Jadi cara menerapkan cara berpikirnya itu lebih kepada konsistensinya. Jadi kalau Anda konsisten, kita nggak melihat dia konsisten dari awal, nggak juga gitu kan. Ya, dan dia sebagai menteri juga kalau kita lihat kemarin dia ketemu dengan beberapa pelaku bisnis itu mulai diributkan orang juga kan. Dia sebagai apa hadir dalam satu sambutan seorang menteri. Itu isu konflik of interestnya cukup tinggi, which is itu yang paling tidak disukai di dalam pemberantasan korupsi. Halo everyone, selamat datang di Med Channel bersama saya Medi Molinga. Let's and play, 3, 2, 1, let's go. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, hari ini di awal pekan sekaligus di awal bulan Desember 2024, kembali saya Budi Sumagroviang akan mengajak Anda semua untuk berbincang-bincang tentang hal mutakhir yang terjadi sepekan terakhir. Nah, yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang sayembara spektakuler soal penangkapan Harun Masiku. Nilainya nggak tanggung-tanggung, 8 miliar rupiah, dan itu bisa langsung kayak mendadak kalau ada yang bisa menangkap Harun Masiku. Nah, sebelumnya memang sudah ada sayembara seperti ini, tapi nilainya nggak sefantastis ini, 8 miliar. Saya masih ingat waktu itu Ketua MAKI Boyamin Saiman menyelenggarakan juga sayembara untuk penangkapan Harun Masiku, cuma nilainya hanya senilai iPhone. Nah, tiba-tiba kader Gerindra atau ex-kader PDIP Arah Sirait melontarkan sebuah sayembara baru yang nilainya fantastis, 8 miliar rupiah. Nah, untuk mendiskusikan soal sayembara ini, apakah Harun Masiku benar akan tertangkap? Nah, bersama saya sudah hadir Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bang Saur Situmorang. Selamat pagi, Bang. Ketemu lagi, kita berarti yang kedua ya, Bang ya? 3 kali ya. Ketiga ya? Dulu pertama langsung dengan Bang Zulfan. langsung. Okay. Gimana nih Bang Saur, ini sebagai orang yang pernah memimpin KPK, terlepas dari urusan sayembara itu dulu Bang Saur, kenapa sampai sekarang KPK itu seolah-olah tidak bisa menangkap seorang Harun Masiku, padahal instrumen KPK untuk melakukan penangkapan bagi pihak-pihak yang sudah berstatus tersangka itu selama ini sebenarnya nggak pernah ada masalah. Contoh di era Pak SBY dulu, ya kan, Nazarudin Samsudin misalnya, sampai ke Kolombia akhirnya juga tertangkap gitu loh. Nah, ini untuk Harun Masiku ini seperti apa? Seperti goib nih. Nah, apakah benar dengan sayembara ini, ya kan, KPK merasa tertampar, atau justru sebaliknya masyarakat justru merasa wah ini baru nih sebuah partisipasi yang diminta kepada publik untuk sewaktu-waktu bisa menangkap Harun Masiku. Gimana nih Bang Saur melihat fenomena ini? Ya, kalau pertama yang kita harus pahami kan sekarang ini kita lagi bukan sekarang ya. Sejak undang-undang KPK baru itu kita tuh logika kita tuh lari dalam berpikir memberantas korupsi. Khusus untuk arah Arah Sirait ini paling tidak ada 5 logika falasi yang dia berpikirnya itu nggak cocok. Oh, jadi logika sesat menurut Bang Saur ini? Iya, jadi ada 5 logika yang dia pakai nggak cocok dengan bagaimana isu pemberantasan korupsi. Pertama tentu dikaitkan dengan konsistensi.
Sebenarnya kalau dia mau sayembara nggak mesti jadi menteri dulu baru bikin sayembara kan. Waktu rame-rame kemudian DPP nggak bisa kemarin nggak jadi digeledah itu, dia udah harusnya mengeluarkan itu. Tapi ini kan konsistensi. Jadi logika falasinya itu yang sedang terjadi, yang disebutnya itu pertama itu false dilemma gitu. Anda nggak bisa memberantas korupsi itu dengan sangat linier. Korupsi ini sangat kompleks. Apakah kemudian dengan ngasih uang itu kemudian berhenti? Ya kan? Apakah sesederhana itu? Kemudian kalau kita penegakan hukum itu ada alat penegak hukum. Anda kalau paham yang namanya piagam PBB memberantas korupsi itu harus ada satu badan yang bertanggung jawab di situ. Terus kemudian ada lagi yang logika nilai yang disebutnya red herring itu. Jadi Anda kalau mau membuat sesuatu jangan mengalihkan persoalan yang sebenarnya ke persoalan lain gitu. Ini kan persoalan pemberantas korupsi kan dilarikan jadi ke persoalannya seperti ke partai politik, ya kan? Ya baru kemudian ada lagi yang disebutnya ad hominem segala macam itu. Jadi menyerangnya itu ke arahnya ke pribadi kan, ke pribadi partai kan kesannya kan. Itu logika seperti itu nggak bisa. Terus ada lagi logika yang disebut bandwagon segala macam. Anda kayaknya tuh timpukin ke situ semua gitu. Jadi ada logika falasi yang dia gunakan yang menurut saya tidak esensi untuk memberantas korupsi secara benar. Kalau berpikirnya secara benar, konsistensi yang disebutkan 8M itu, kalau umpamanya itu hari ini saya bilang, Harun Masiku, hubungin saya sekarang juga, kamu dijamin akan sampai diadili dengan benar, kemudian uang itu dikasih ke saya nggak? Nggak bisa juga kayak begitu kan, karena bagaimanapun kalau kita bicara pemberantasan korupsi, ya oke, peran masyarakat boleh saja, tapi Anda harus membahasnya itu secara komprehensif untuk kemudian penegak hukum yang harus menyelesaikannya. Jadi ada logika berpikir yang sebenarnya itu di logika lainnya yang disebut sebenarnya yang mau dibangkitkan tuh emosi gitu. Emosi supaya masyarakat sepertinya kesannya bahwa beliaulah yang paling bertanggung jawab untuk memberantas korupsi. Padahal lebih kepada yang utama tadi logika falasi yang pertama menyerang ke partai politiknya yang disebutnya ad hominem, ya kan? Jadi menyerang tanpa disadari itu juga melakukan kesalahan-kesalahan berpikir. Negeri ini sekarang banyak kesalahan berpikir. Jadi cara menerapkan cara berpikirnya itu lebih kepada konsistensinya. Jadi kalau Anda konsisten, kita nggak melihat dia konsisten dari awal, nggak juga gitu kan. Ya, dan dia sebagai menteri juga kalau kita lihat kemarin dia ketemu dengan beberapa pelaku bisnis itu mulai diributkan orang juga kan. Dia sebagai apa hadir dalam satu sambutan seorang menteri. Itu isu konflik of interestnya cukup tinggi, which is itu yang paling tidak disukai di dalam pemberantasan korupsi. Jadi konsistensi. Jadi makanya saya bilang kalau Anda memang mau mempelajarin isu Harun Masiku, cari persoalan di bawahnya itu sebenarnya apa. Persoalan di bawahnya itu adalah ada orang meninggal mau digantikan sama orang baru yang nomor urutnya nggak cocok. Nah kemudian dia minta ke MA sudah mengakui boleh pakai nama orang lain. Muncullah nama Harun Masiku ini. Kemudian kok lama banget. Lama banget kok nggak dilantik-lantik dan segala macam, muncullah istilah, oke, kita mainkan, ada istilah gitu kan. Ya, kemudian diponis kemudian udah selesai. Nah makanya saya bilang sekali lagi, memberantas korupsi, lihat dulu persoalannya. Nah kalau kita kembali ke case itu sejak awal itu terjadi, ini kan sudah ada keraguan sebenarnya. KPK serius nggak sih gitu. Nah ketika itu memang publik pasti tahu sedang terjadi adanya sebuah upaya nasional yang kemudian itu terkoalisi antara legislatif, eksekutif, dan pimpinan partai. Maka jadilah undang-undang KPK itu diganti kan. Nah itu semuanya konsisten, akibat yang sekarang ini sebenarnya akibat dari undang-undang KPK itu sendiri. Kan sempat ramai waktu mereka mau geledah tapi nggak boleh, harus diizin Dewas dulu. Jadi kejadian ini sebenarnya memastikan kepada kita kembalikan undang-undang KPK ke undang-undang sebelumnya. Nah itu arah kalau bicara itu lebih bagus, lebih komprehensif, dan Anda bisa challenge, KPK, loh kamu kok nggak kerja? Pengawas internal itu gimana? Kalau Dewas sekarang kan kita ngerti. Yang dimaksudkan dengan ISKPK, integriti sinergi kepemimpinan profesionalisme keadilan aja dia nggak bisa jalankan kok. Sehingga sampai sekarang pun akhirnya kita nggak tahu pilih bakal dituntut atau tidak. Karena memang dari awal juga di KPK ada keraguan. Jadi kompleksitasnya banyak. Jangan melihat sesuatu pemberantasan korupsi itu sangat linier gitu. Anda kasih uang Republik ini lebih banyak dari uangnya arah. Nah, Bang Saur, sebenarnya yang dilakukan oleh ARA ini sebenarnya hanya
untuk menangkap Harun Masiku. Siapa yang bisa menangkap? Karena menurut Ara sangat tidak masuk akal seorang buron, ya kan, seolah-olah hilang begitu saja, tidak tertangkap. Padahal kan kita punya banyak instrumen peralatan hukum ya untuk melacak dan menangkap Harun Masiku. Nah, sebenarnya Ara kalau saya lihat dari keterangan dia pada saat menyampaikan sayembara ini lebih bukan untuk mencampuri urusan KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang sekarang terjadi di dalam, yang istilah saya katakan berpotensi untuk diremote selalu dari luar, ya kan? Sehingga kalau dikatakan bahwa saya ingin hanya mendorong sayembara, masyarakat please lihat tetangga kiri kananmu, ada nggak orang yang mencurigakan, kau laporkan. Kalau leading to capture, kalau karena laporanmu kemudian orang itu ketemu, saya kasih kamu 8M. Ini kan selalu leading to capture. Gak mesti saya yang nangkep kan gitu. Itu selalu kayak gitu. Di dalam terorisme juga begitu. Kalau laporan gitu leading to capture, dia dapat gitu ya kan. Tapi kembali lagi persoalannya kalau khusus untuk korupsi ini kejahatan yang luar biasa juga. Tidak seperti berpikir selinier kayak begitu saja. Of course ini akan lebih baik. Tetapi dia jangan lupa beliau itu sekarang adalah penyelenggara negara, dia bagian dari penegak hukum sebenarnya, ya harus formali hukumnya gitu. Ya silakan aja kalau kita ketemu nanti kemudian dengan sayembara ini kemudian jadi ketemu lagi lebih cepat, ya itu lebih baik, ya kan? Tetapi nggak sampai di situ saja gitu. Anda harus lihat kondisi di dalam gitu kan. Nah kemudian kalau di dalam itu nggak dikerjain mau gimana? Ya kan? Atau kemudian mengerjakannya tidak sebagaimana yang kita inginkan gimana? Kita kan tahu sekarang bagaimana persoalan di dalam, ya kan? Yang paling sederhana kemudian kemarin kita lihat ada expose 19 kali terhadap seseorang yang nggak bisa ketemu, ya kan? Dicari lagi, cari-cari kesalahan dan seterusnya, ya kan? Jadi kita tidak mengabaikan kalau memang dia punya uang segitu, tapi sebenarnya ini sebenarnya tanggung jawab negara. Dan ini sebenarnya kan tamparannya siapa yang mau ditampar di sini? Ya pemerintah dong. Jadi dia menampar muka dia sendiri sekarang. Karena KPK itu sekarang bagian dari pemerintah. Iya kan? Nggak kerja, dikasih uang gitu. Iya, dia bagian dari eksekutif. Ini nampar muka dia sendiri sebenarnya begitu. Nah, Bang Saul, apa sih problem sebenarnya sehingga KPK, kan dia kan tersangka KPK ya, berarti kan ini kan tugas KPK, dia kan jadi buron akhirnya. Apa yang menyebabkan Harun Masiku ini benar-benar nggak bisa tertangkap atau tidak terdeteksi keberadaannya dan seterusnya? Apa sih problemnya? Dengan banyak teori yang bisa kita gunakan di situ. Apakah teori corrosion gitu ya? Ini kan terlalu lama. Kita nggak ngerti sekarang ini dia itu di mana. Kemudian pertanyaan apa masih hidup dan seterusnya. Itu kan pertanyaan dari awal kan. Apakah Harun Masiku masih hidup? Itu pertanyaan kayak gitu. Karena kalau masih hidup jangan-jangan sudah melakukan segala macam kemungkinan bisa terjadi. Segala macam mungkin operasi plastik. Iya, terus ya. Karena ini menyangkut berbagai macam hal gitu. Kan kita pernah mengalami juga yang terjadi sebelumnya pada zaman era-era Orde Lama, orang itu nggak jelas. Ada yang bilang orang itu sekarang ada di mainland sana ya atau dimanapun, ya kan? Yang pasti adalah akibat dari keraguan dari awal ketika kita melakukan penindakan di case ini, ya kan? Penggeledahan yang nggak jadi. Kemudian terjadi beberapa penyidik KPK yang kemudian ditahan dan hampir dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan narkoba dan seterusnya. Jadi kompleksitas itu kan akhirnya kita sebut sebagai yang corrosion yang makin karat, makin hilang. Terus kemudian kayak kita bisa buktikan dengan berjalannya waktu itu penyebab awalnya sebenarnya. Nah, kayak kalau kita bicara OTT, kita bicara itu kan sesuatu yang cukup matang sebenarnya. Dan ini kan ada delay ketika itu sempat
keluar negeri, balik lagi, keluar lagi, ya kan? Terus kemudian kita nggak serius juga menjaga titik-titik imigrasi kita, ya kan? Kemudian kalau dia keluar dia mungkin bisa jadi pakai paspor orang lain. Kita tahu juga bagaimana sebenarnya imigrasi juga sangat ketat kalau memang berdasarkan KTP. Kalau kita bikin paspor ya, kalau dia mau keluar kan harus bikin paspor Indonesia juga. Atau kita nggak tahu juga dia itu pakai paspor negara lain, kita juga nggak tahu. Iya kan? Nah, jadi makanya saya bilang titik awalnya adalah karena dari awal kita nggak bisa dengan cepat mengokupasi persoalan ini gitu. Sehingga semakin kemarin dia makin sulit. Harusnya pada waktu sekitar tahun 2020 Ketika OTT itu terjadi, itu terjadi. Kalau dalam waktu 1 bulan itu intensif dikejar, dicari, sebenarnya kawan ini udah ketangkap ya. Oh iya, karena kan dia bagaimanapun teman-teman di KPK kan sudah mengerti kemana dia pergi. Pintu-pintunya gitu ya. Pergerakannya kan udah kita diketahui pasti. Kalau nggak diketahui kesalahan mereka. Kan pihak-pihak yang terkait di situ kan itu semua udah diketahui posisi-posisinya, ya kan? Makanya mereka tahu lagi di luar negeri, sekarang balik lagi dan seterusnya. Jadi kalau memang betul dilakukan ketika itu dengan cepat, ya kemudian dilakukan penindakan dengan proper, itu nggak akan sesulit sekarang. Sama dengan kemudian kalau kita lihat kejadian terakhir di Kalimantan itu kan, orang yang menghilang, terus kemudian ngadukan lagi ke ke pra-peradilan, kemudian dia mengundurkan diri, itu aja tuh sangat walaupun pasti tapi ada aja hambatan-hambatannya. Apalagi yang waktu itu dia belum ditangan gitu ya kan. Nah ini yang menurut saya kalau kita kembali lagi bertanya kenapa ketika itu terjadi proses yang begitu tidak sebagaimana OTT yang biasa dilakukan. Karena memang pada saat akan melakukan itu proper sebagaimana dilakukan pada OTT sebelum undang-undang lama, itu nggak bisa dilakukan. Karena banyak persoalan-persoalan yang menyangkut Dewas, menyangkut pimpinan KPK yang akhirnya jadi tersangka, itu semua nggak bisa mengatakan Anda memandang case ini linear begitu saja, ya kan? Makanya saya katakan kembali lagi, memberantas korupsi ini Anda harus konsisten dari awal. Kalaupun saya tanyakan, Anda dulu kenapa nggak uang 8M itu? Apa uang 8M itu baru dapat 8 bulan yang lalu? Kan dari dulu juga uangnya mungkin banyak. Kenapa nggak ketika itu kemudian langsung dia ngomong aja, cariin tuh, gua kasih 8M lu. Gitu kan? Nah, itu yang saya bilang. Sebagai kader PDIP ya. Ya, lebih menarik sebenarnya. Jadi ini kita harus melihatnya, makanya saya bilang ada 5 logika yang lari dari menawarkan 8M itu. Ada kesan juga Bang Saur ini pesimis ya. Apakah dengan udah dirangsang seperti itu Masiku ini nggak akan tertangkap padahal sudah dikasih stimuli. Saat ketemu orang nggak pernah pesimis, Mas. Jadi kalau begitu ya kan, anggaplah sayembara itu ada 5 logika palasi di situ. Ya. Tetapi kan dilihat dari tugas tanggung jawab KPK untuk mengejar dan menangkap Harun Masiku, apakah juga sebenarnya ini kendala yang benar-benar nggak bisa untuk diselesaikan oleh KPK, atau memang ada unsur-unsur lain yang menyebabkan KPK tidak bisa menangkap Harun Masiku? Nah, itu yang mungkin akan diungkapkan arah kalau kita dialog ke depan. Dia bisa jadi di dalam tuh gambaran dia nggak percaya. Tapi Anda kan bagian dari pemerintah, Anda menampar muka Anda sendiri sekarang.
ya kan? Sebenarnya itu tinggal telepon siapapun di pemerintahan ini yang anti korupsi, telepon, kencengin itu. Supaya ini nggak lari kemana-mana. Uang 8M itu Ara kasih aja sama ICW, ya kan? Lu kasih aja uang itu ke ICW supaya kemudian pemberantasan korupsi lebih baik. Ya ICW juga belum tentu mau terima juga kan. Tapi paling nggak kalau dia mau menggunakan dengan cara yang lebih baik, bisa juga bikin edukasi dan seterusnya. Uang itu kalau memang dia mau. Jadi ini yang saya sebut sekali lagi bahwa konsistensi atau kesetiaan orang memberantas korupsi itu terlihat di sini gitu. Ini sudah terkait dengan yang saya bilang kapalasi yang berikutnya yang ad hominem itu mengarahnya itu ke arah partai politik. Oh no. Gitu. Itu udah semua orang udah pasti berpikirnya begitu gitu. Nah, ini yang menurut saya jadi akhirnya jadi noisy kan. Jadi niat baik dia itu, nih gue punya uang cari dong nih, musuh negara, koruptor musuh negara loh ya. Nah, harus kita bantuin dong. Tapi Anda salah dalam berpikir gitu. Bukan kemudian kalaupun uang itu keluar, itu banyak logika yang berpikir yang dilanggar. Yang menurut iya kan? Jadi Bang Saur seperti mempertanyakan 8M itu dari mana? Oke, Bang Saur. Gini, Bang Saur kan pernah 5 tahun atau 4 tahun sebagai pimpinan KPK dan juga punya latar belakang di bidang intelijen ya kan. Kira-kira kalau semisalnya sebagai sebuah saran ya toh, sebenarnya cara untuk menangkap Harun Masiku versi Bang Saur apa yang mesti dilakukan? Metode seperti apa atau strategi seperti apa? Taktik seperti apa? Ya, kalau kita melihat bahwa bukti-bukti di sana itu cukup formil materialnya, ya kan, itu dikembangkan saja di situ untuk kemudian kalau memang perlu karena kita ada kerjasama dengan luar negeri, apalagi ini dinyatakan sebagai buruan internasional, itu kan bisa dilakukan kalau memang mereka mempunyai informasi yang mencurigai atau katakanlah yang memungkinkan kita leading to capture tadi sehingga kita bisa menangkap dia gitu. Nah, strategi itu kan bisa dipakai banyak cara. Apakah itu dengan pengembangan di dalam negeri, ya kan? Itu kan logika sementara itu kan bisa kita gunakan yang kontemporer bahwa orang Indonesia itu umumnya itu pastilah rindu dengan keluarga, ya kan? Nah, itu aja kalau memang mau diikuti gitu, itu cara intens yang bisa kita gunakan gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga mengetahui perkembangan mereka, apakah mereka bekerja atau tidak sekarang ini dari logika sederhana bahwa orang kalau hari raya pengen pulang, tahun baru pengen pulang, Natal pengen pulang, pasti ada komunikasi, ya kan? Terus kemudian kita mengikuti perkembangan. Ini kan cukup lama loh, cukup lama. Nggak mungkin juga orang kemudian nggak homesick, nggak pengen ketemu dengan keluarga, nggak pengen pulang ke Indonesia. Katakanlah kalau dia sekarang itu berada di mana itu yang dibilang Pak Prabowo itu. Katakanlah sekarang dia berada di Kutub Utara, di mana itu? Ya kan? Katakanlah dia di sana sekarang itu kan. Ya itu kan dia pasti akan pengen pulang gitu. Pasti ada juga komunikasi gitu. Pasti juga ada orang di sana, atau ada orang Asia ada di sini gitu kan. Atau katakanlah dia di Thailand sekarang. Atau di Thailand itu di mana? Atau katakan di mana aja, sebut aja. Itu kan sebenarnya punya taktik dan strategi yang bisa kita kerjakan. Mungkin mereka juga bekerja, atau mungkin juga enggak. Karena kita nggak berada di sana, kita nggak bisa tuduh mereka tidak bekerja. Tapi model-model untuk mencari orang dengan logika-logika yang dilakukan selama ini sama dengan halnya ketika kemudian kita mengejar Nazarudin sampai ke tempat yang jauh juga bisa. Itu kan metode itu bisa dilakukan dan itu nggak kerja sendiri gitu. Mungkin ini arah beranggapan karena anggarannya KPK itu kan cuma 1, nggak sampai 2 triliun. Mungkin kayak gitu kan. Untuk pencegahan aja udah gimana. OTT Bengkulu kemarin aja udah habis berapa kan gitu kan. Belum lagi yang kemarin di mana di Kalimantan dan seterusnya. Kita pahami itu. Tapi please sekali lagi ini bukan persoalan hanya mengerahkan resource yang informal. Selain di resource formalnya harus jalan juga. Nah, jadi soal kemudian peran serta, oke, itu betul.
Jadi orang-orang kayak Ara ini jangan terlalu disalahkan juga, karena dia memang dalam pemberantasan korupsi itu kan selalu saya bilang ada transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, mendorong peran serta dan melindungi orang-orang yang berperan serta gitu. Tapi jangan lupa 3 hal di depan ini udah di warning nih, Anda nggak boleh konflik of interest nih, ya kan? Anda yakin Ara nggak konflik of interest di situ? Ya kan? Kita masih bertanya juga, sehingga kemudian itu kembali lagi, itulah sebabnya memberantas korupsi itu jangan pakai satu teori, sehingga kemudian kita komprehensif. Kalau nggak, nanti akan nabrak sedingin, nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, piecemeal, tuh sepotong-sepotong gitu loh. Kadang kan memberantas korupsi ini harus satu paket betul. Itulah yang disebutnya kenapa sampai ada 9 lembaga dengan passionnya masing-masing. Cara kita melaksanakan demokrasi, kita hanya dapat 25, cara kita melaksanakan hukum, kita dapat 24, ya kan? Ini kan dengan Ara mengatakan begini, kita akan dilihat lagi cara melaksanakan hukumnya. Kok kayak begini ya? Tapi kalau itu relating to capture, wah itu ketangkap pesawat. Lu ngomong aja lu, itu bagus gitu. Itu kita, makanya saya bilang tadi kita harus melindungi juga orang-orang yang mau punya passion memberantas korupsi dan kemudian mendorong masyarakat untuk memberantas korupsi. Tapi jangan lupa di atasnya ini Anda harus transparan. Ya kan? Anda harus bebas dari konflik of interest. Anda harus akuntabel. Akuntabel itu ya ada SOP dan seterusnya. Kira-kira gitu. Oke, silakan Anda berpendapat, Anda menilai. Semoga ini bermanfaat guys. Semoga kita sehat selalu guys. Terima kasih sudah bersama saya di Med Channel. Kita ketemu lagi next time. God bless us. Thank you.